Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Ramadan S. Di sini saya dari kelas 5G. NPM saya 223510681. Saya akan menjelaskan tentang apa itu sih NLP sendiri. NLP sendiri yaitu Natural Language Processing yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yaitu NLP sendiri yaitu subbidang dalam suatu ilmu komputer dan kecerdasan buatan atau disebut AI, Artificial Intelligence, yang menggunakan machine learning untuk memungkinkan komputer memahami dan berkomunikasi dengan bahasa manusia, di mana kita bisa berbicara dengan komputer. Untuk kita bisa berbicara dengan komputer, kita menggunakan machine learning, di mana kita mengcoding agar si komputer bisa memahami apa yang kita masukkan datanya ataupun yang kita ketik kepada komputer. Nah, NLP sendiri yaitu menggabungkan linguistik komputasi, permodelan berbasis aturan bahasa manusia bersama dengan permodelan statistik, machine learning, dan juga pembelajaran mendalam atau deep learning. Yaitu NLP juga memberdayakan aplikasi sehari-hari seperti mesin pencarian, chatbot, asisten digital seperti Amazon, Alexa, Apple Siri, dan juga ada juga Google Assistant dan lainnya. Dan sistem GPS yang dioperasikan dengan suara. Dalam bisnis, NLP digunakan untuk otomatisasi. Dalam bisnis, NLP juga sering digunakan untuk dalam bisnis, NLP juga sering digunakan untuk otomatisasi. Dalam NLP, dalam bisnis, NLP juga bisa digunakan untuk Dalam bisnis, NLP sering digunakan untuk otomatisasi, yaitu peningkatan produktivitas dan juga penyederhanaan proses bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas dari NLP sendiri. Nah, yang pertama itu penandaan kelas kata, yaitu part of speech tagging. Yang dimana kita dapat menandai kata-kata individual dalam sebuah kalimat menurut kategori tata bahasa, seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, ataupun kata keterangan. Jadi kita bisa menandakan nih kata-kata ini sebagai kategori apa dalam bahasa gitu. Misalnya kata benda bisa terjadi kayak pada objek atau barang, kata kerja bersifat kata kerja ya, dan juga kata sifat dan kata keterangan, membantu komputer memahami hubungan kontekstual antar kata, di mana kita mengetik bagaimana saya untuk mencari pengrajin. Nah, nanti si komputernya bisa mengetahui dari beberapa kata itu, ini sebagai kata benda, kata kerja, dan kata sifat atau kata keterangan. Nah, yang kedua itu disambiguasi makna kata, word sense disambiguation, yang dimana mengidentifikasi arti kata yang dimaksud dalam konteks tertentu. Contohnya yaitu bad, bisa berarti kelelawar ataupun alat pemukul, tergantung kalimatnya. Karena beberapa kata ada yang memiliki dua arti ataupun lebih gitu. Bad, ada juga kayak apa ya, dan lainnya. Yang ketiga ada pengenalan suara, speech recognition, yaitu mengubah data suara menjadi teks yang memahami aksen, intonasi, dan tata bahasa percakapan. Contohnya layanan transkripsi otomatis, dan juga ada namanya Google Assistant, di mana kita meminta atau berbicara dan dia merubah pembicaraan kita menjadi sebuah teks atau kata. Nah, yang keempat adalah penerjemah mesin atau machine translation, yaitu mengkonfirmasi teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain dengan mempertahankan makna kontekstualnya, seperti Google Translate, Amazon Translate, dan juga banyak hal yang bermacam translate kayak Dictionary juga bisa. Dan juga yang selanjutnya ada pengenalan identitas bernama atau name entity recognition, mengidentifikasi nama-nama unik seperti orang, tempat, ataupun organisasi dalam teks. Yaitu contohnya Jen pergi ke Paris. Nah, maka Jen sebagai orang, Paris sebagai tempat bakalan dipisah untuk orang, tempat, dan juga organisasi dalam teksnya gitu. Dapat membedakan yang mana orang, mana tempat, atau yang mana organisasi gitu. Nah, analisis sentimen,
yaitu menentukan emosi atau opini dalam teks seperti sentimen positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen yaitu menentukan emosi atau opini dalam teks yang kita inputkan seperti sentimen positif, negatif, ataupun netral. Yaitu contohnya analisis ulasan produk untuk memahami kepuasan pelanggan. Di mana kita bisa mengetahui ini si mesin mempelajari dari teks yang kita jabarkan atau kita kirim itu bersifat negatif kah atau positif ataupun netral. Nah, selanjutnya ada pre-processing text, yaitu yang pertama adalah lowercase c, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil seperti selamat pagi, yang dimana S-nya huruf besar, huruf paginya itu P-nya besar. Jadi selamat paginya diubah dari katanya ada huruf kecil menjadi huruf besarnya menjadi huruf kecil semua. Nah, yang kedua ada menghapus tanda baca, itu membersihkan teks dari simbol atau karakter khusus. Yaitu seperti halo ada tanda seru, itu di mana tanda seru dan juga tanda tanyanya bakalan dihilangkan. Nah, yang ketiga itu ada tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi kata atau kalimat. Kata-kata atau kalimat seperti selamat pagi yang dipisah jadi selamat dan juga pagi. Karena harus memecah kata-kata itu menjadi satu persatu untuk pada sistem atau datanya. Terus menghapus stop word, menghilangkan kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting. Seperti saya pergi ke pasar, yang diambil adalah pergi dan juga pasar. Karena saya dan ke itu bersifat umum dan tidak bermakna yang spesifik. Ada juga stemming, yaitu mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Seperti berjalan menjadi jalan, berlari menjadi lari. Dan juga bisa berbicara menjadi bicara. Baik, selanjutnya ada representasi teks, yaitu yang pertama ada back of word (BOW), yaitu representasi teks menjadi vektor berdasarkan frekuensi kata dalam dokumen. Ada juga tidak mempertimbangkan urutan kata atau sehingga representasi teks yaitu back of word atau BOW itu bisa dimengertikan jadi representasi teks sebagai vektor berdasarkan frekuensi kata dalam dokumen. Tidak mempertimbangkan urutan kata sehingga cocok untuk analisis dasarnya. Kelebihan dari BOW ini sendiri yaitu sederhana dan mudah diimplementasikannya. Kekurangannya tidak memperhatikan konteks atau makna katanya. Jadi sangat kurang disarankan untuk kata-kata yang memiliki makna yang mendalam. Baik, selanjutnya ada TF-IDF, yaitu Term Frequency Inverse Document Frequency. Nah, mengukur seberapa penting sebuah kata dalam dokumen relatif terhadap seluruh dokumennya. Yaitu rumusnya dengan TF kurang IDF sama dengan TF. Frekuensi kata dalam dokumen dikali dengan IDF, logaritma total dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung katanya. Contohnya, kata yang sering muncul di satu dokumen tapi jarang di dokumen lainnya memiliki bobot lebih tinggi. Baik, selanjutnya ada word embedding. Representasi kata sebagai vektor dalam ruang dimensi tinggi yang menangkap makna semantik. Contoh teknik modernnya itu word to vec, ada glove, ada juga fast text. Kelebihan dari word embedding ini yaitu menangkap hubungan semantik antar kata dan konteksnya. Pengguna juga ideal untuk model deep learning seperti RNN dan juga transformer, di mana kita bisa menggunakan untuk pembuatan dari word embedding ini menggunakan bahasa deep learning dengan metode deep learning dan juga RNN ataupun transformer gitu. Baik, selanjutnya ada contextualized word embedding. Representasi teks yang mempertimbangkan konteks dari kata seperti bird and GPT. Keunggulannya mampu memahami makna kata yang berbeda-beda dalam konteks yang berbeda. Dan juga contohnya adalah bank, bisa berarti tepi sungai atau lembaga keuangan, bergantung konteks yang dibicarakan atau yang dimasukkan kepada data GPT ataupun bird-nya. Jadi si mesin bisa mengartikan ini sebagai tepi sungai ataupun sebagai lembaga.
Misalnya saya mau pergi ke tepi sungai. Nah, jadi kan dalam bahasa Inggris tuh bla 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 bla. Jadi dia bisa mengetahui ini sebagai tepi sungai ataupun sebagai lembaga keuangan. Tergantung dari konteks yang kita inputkan dalam beberapa kalimat gitu. Baik, selanjutnya dalam modeling. Modeling di sini terbagi tiga, yaitu naive Bayes, model probabilistik untuk klasifikasi teksnya, misalnya analisis sentimen. Seperti yang tadi, menggunakan analisis sentimen cepat dan efektif untuk data yang teks kecil. Jadi dia lebih efektifnya untuk data-data memiliki teks yang kecil. Sedangkan untuk yang kedua itu Super Vector Machine SVM, yaitu algoritma klasifikasi yang menggunakan margin untuk memisahkan kelasnya, cocok untuk dengan data dimensi tinggi seperti teks. Nah, yang ketiga ada Recurrent Neural Network atau RNN, itu model berbasis deep learning untuk menangani data sekuensial, analisis, contohnya analisis sentimen dan penerjemahan bahasa, yang dimana kita bisa melakukan pembelajaran atau learning yang lebih dalam lagi mengenai data yang dimasukkan atau diinputkan. Baik, selanjutnya ada kesimpulannya di sini, yaitu NLP memungkinkan komputer untuk memahami dan berinteraksi dengan bahasa manusia. Dan juga NLP tugas utamanya yaitu mencakup penandaan kelas kata, disambiguasi makna, pengenalan suara, dan juga analisis sentimen dan lainnya. Langkah preprocessingnya sendiri seperti lokasi, penghapusan data tanda baca, tokenisasi, dan steaming mempersiapkan teks untuk analisis. Nah, representasi teksnya mulai dari BOW hingga contextualized word embedding seperti BERT, membantu model memahami konteks dan makna kata. Algoritma modern seperti naive Bayes, SVM, dan juga RNN memainkan peran penting dalam aplikasi NLP. Teknologi NLP telah membawa manfaat besar dalam bisnis, otomatisasi, dan juga kehidupan sehari-hari dengan meningkatkan efisiensi dan pemahaman berbasis datanya. Jadi NLP sendiri juga itu sebagai dimana kita dapat berbicara dengan mesin, berinteraksi dengan menggunakan bahasa manusia sehari-hari tanpa menggunakan bahasa codingan. Jadi mempermudah gimana kita untuk mencari dari data, dan juga mempermudah kita untuk mengartikan kata dalam bahasa lain. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan dan juga menyaksikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.